Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita tahu semua sepak terjang Rizik Syihab selama ini. Dia itu seperti orang, maaf kata, orang sakit jiwa. Dia bilang dakwah, dia bilang ceramah agama, tapi isinya hanya provokasi kepada masyarakat supaya membenci pemerintah yang sah. Di mana-mana selalu begitu, ceramahnya selalu provokasi, ya, selalu menimbulkan situasi yang tidak aman. Ada beberapa masyarakat ya mengatakan bahwa Rizik Syihab itu terindikasi sebagai mata-mata atau agen Zionis Yahudi yang ingin menghancurkan Indonesia. Apa itu benar, apa itu salah? Ayo kita lihat saja video berikut ini. Kita tahu semua bahwa si Rizik Syihab adalah seorang yang suka membolak-balikan fakta, seperti misalnya dia bilang Jokowi itu PKI tetapi ternyata tidak terbukti, bahkan Jokowi sangat dihormati di kalangan para pejabat-pejabat tinggi dunia. Saking dihormatinya bahkan Raja Saudi Arabia mengajak Jokowi masuk ke dalam Ka'bah. Dibuatkan masjid yang dinamai Masjid Jokowi, tidak itu saja ada lagi hal yang sangat membanggakan bangsa Indonesia, yaitu adanya nama jalan raya yang dinamai Jalan Jokowi. Yang semua penghormatan dan penganugerahan ini tidak didapatkan oleh Rizik Syihab. Dari bukti-bukti ini jelas sudah bahwa tokoh-tokoh dunia lebih menghormati kepada Jokowi daripada ke Rizik Syihab. Tuduhan Rizik Syihab bahwa Jokowi itu PKI ternyata tidak terbukti. Malahan ada sebagian masyarakat yang mengatakan Rizik Syihab itu PKI Yaman. Yaman adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang banyak komunisnya, maka tidak heran bahwa gembong-gembong PKI di Indonesia banyak dipimpin oleh orang Yaman kaum Balawi seperti Aidit, Barakbah dan lain-lainnya. Di video yang akan diputar juga menunjukkan bahwa Rizik Syihab adalah antek perwakilan ISIS di Indonesia. Tampak sangat jelas pada setiap ceramahnya Rizik selalu menyanjung dan memuja-muja ISIS. Maka dari itu kami selaku warga masyarakat Indonesia mengimbau pada pemerintah agar orang-orang sejenis Rizik Syihab harus selalu diawasi gerak-geriknya, bila perlu dikandangin saja. Karena selain ideologinya yang membahayakan bangsa, Rizik Syihab juga kerap membuat kegaduhan dan kekacauan di tengah masyarakat. Agar tidak dibilang fitnah maka berikut ini akan diputar video tentang ceramah Rizik Syihab memprovokasi masyarakat supaya bersama dengan ISIS serta sambil menjelek-jelekan pemerintah Indonesia. Ayo kita simak videonya. Maka pada kesempatan ini saya tidak ingin berpanjang kalam. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat penting untuk disampaikan. Yang pertama, saya ingin ulangi kembali segenap kaum muslimin yang ada di tempat ini tentang isu ISIS yang sedang menggema di Indonesia dan meresahkan banyak orang. Saya minta semua tenang, yang di depan silakan duduk, biar yang di belakang bisa melihat. Yang di depan silakan duduk, biar yang di belakang bisa melihat. Dan semua harap tenang. Siap lanjut? Saudara, secara prinsip Front Pembela Islam menyoroti persoalan ISIS secara komprehensif. Pada satu sisi,
Tentu banyak perbuatan-perbuatan dan perilaku ISIS yang kami kritisi dan tidak kami terima. Tapi pada saat yang sama, Front Pembela Islam tidak mau ditunggangi oleh siapapun atau diperalat oleh pihak manapun untuk menghujat dan menggebuki ISIS. Kita tidak mau diperalat dan kita tidak mau diadu domba sesama muslim. Betul? Siap bersatu? Siap berjuang? Jadi apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Tapi hal-hal yang tidak baik dari ISIS kita tolak, saudara. Sebagaimana sengaja atau tidak sengaja, ISIS telah menimbulkan perperangan antar sesama muslim, peperangan antar madhab. Bahkan sengaja atau tidak sengaja, perilaku ISIS telah melukai sebagian besar kaum muslimin yang ada di Republik Indonesia ini, saudara. Dengan bagaimana ISIS begitu semangat melakukan peledakan, melakukan pemboman terhadap makam para nabi, makam para aulia, makam para ulama, apapun alasannya kita tolak. Kita tidak bisa terima perbuatan macam itu, walaupun mereka punya hujah yang mereka lontarkan, saudara. Bagi kami bahwa makam para nabi, makam para aulia, makam para sholihin adalah tempat-tempat mulia yang mesti kita hormati, bukan kita bom atau kita ledakan, saudara. Tapi kami sepakat dengan ISIS, makam para nabi, makam para aulia, makam para ulama, makam para sholihin tidak boleh menjadi pusat kemusyrikan, saudara. Betul? Betul? Dan cinta ziarah kubur bukan berarti kami menyembah kuburan, saudara. Betul? Hal-hal semacam ini tentu kita kritisi dan kita sampaikan protes keras kita kepada ISIS, saudara. Tapi ingat, jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Maka itu di sini singkat saja yang ingin saya sampaikan, saudara. Saya ingin sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, kenapa ISIS itu lahir di Irak? Kenapa ISIS itu bisa muncul di Irak? Kita tidak boleh menutup mata, saudara. 15 tahun di Irak terjadi kezaliman, terjadi kelaliman,